Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Alhamdulillah, pemirsa yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala telah perjumpakan kita kembali dalam Risalah Hati. Kali ini insya Allah sama-sama kita akan bermuzakarah, mengulang-ulang pembicaraan tentang kebaikan-kebaikan yang insya Allah mudah-mudahan hari demi hari membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin Allah ridho kepada kita sebagai hambanya. Kali ini insya Allah kita akan membersakarah tentang rezeki yang berkah. Setiap insan, setiap hamba Allah diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang menjadi permasalahan kadang-kadang kita lupa rezeki yang kita dapatkan, yang kita keluarkan atau yang kita pakai, apakah ini adalah rezeki yang berkah, dikeluarkan untuk sesuatu yang berkah atau tidak. Maka insya Allah dalam muzakarah kita kali ini dalam Risalah Hati, kita akan sama-sama membahasnya. Semoga Allah SWT memberikan kita faham. Salah satu sifat Allah adalah Ar-Rozak atau pemberi rezeki. Allah lah yang memberi rezeki pada siapa yang Allah kehendaki. Semua makhluk sudah Allah tetapkan dan jamin rezekinya. Layaknya umur, rezeki tidak akan terputus sampai seseorang tersebut meninggal dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Al-Quran Surat Hud ayat 6. Meski Allah sudah menetapkan rezeki masing-masing hambanya, tugas seorang hamba tentulah mencari dan menjemput rezekinya tersebut. Kewajibannya memikirkan bagaimana berusaha mencarinya, bukan memikirkan apakah dia akan dapat rezeki atau tidak. Tidak perlu bersusah payah memikirkan seberapa yang akan didapat, sedikit atau banyak, karena Allah Ta'ala telah menetapkan rezeki yang cukup, sesuai, serta pantas untuknya. Satu hal yang sangat penting menjadi pemikiran seorang hamba atas rezeki yang dicari adalah bagaimana agar rezeki yang banyak atau sedikit itu dinaungi berkah yang melimpah. Berkah bagi dirinya, bagi keluarganya, dan berkah bagi setiap orang yang diberi nafkah dengan rezekinya itu. Berkah dalam bahasa Arab disebut barokah, yang berarti kebaikan yang melimpah. Mengenai rezeki dan keberkahannya, maka arti berkah ada dua, yakni kebaikan yang banyak dan terus bertambah, dan kebaikan yang tetap dan terus-menerus ada. Keberkahan haruslah menjadi harapan dan tujuan utama seorang hamba dalam mencari rezeki. Dia harus mencari jalan dan berupaya menempuh cara-cara yang baik juga halal agar senantiasa mendapat rezeki yang berkah. Rasulullah SAW sangat menekankan agar umatnya mencari rezeki yang halal. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram, neraka lebih pantas untuknya. Sebagai mukmin atau orang yang beriman, meyakini qada dan qadar, ketentuan-ketentuan Allah, ketetapan-ketetapan Allah, termasuk bab rizki. Setiap orang beriman, dia dituntut untuk meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin rezeki hambanya. Setiap orang yang hidup di dunia ini, dia pasti diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan tanda rezeki itu habis dalam kehidupan seseorang? Yaitu ketika seseorang ini menjumpai ajalnya. Ketika ajal menjemput, ketika itu pula lah rezeki seseorang dinyatakan telah habis. Jadi kematian termasuk salah satu tanda bahwa rezeki seseorang hamba Allah telah habis. Pernah satu cerita mengatakan bahwa ketika Israil alaihissalam, malaikat pencabut nyawa seseorang, lalu ketika itu terjadilah pemandangan yang mengharukan. Seluruh ahli keluarga terdekat, orang-orang yang mencintai, dicintai,
menangisi kepergian seorang anggota keluarga yang meninggal dunia. Dan ketika itu malaikat melihat pemandangan seperti ini, dia pun bertanya-tanya. Seolah-olah kata malaikat, kurang lebih, akulah yang bersalah kalau telah mencabut nyawa orang yang mereka cintai. Padahal kata malaikat, aku telah berusaha mencari sesuap nasi dari ujung ke ujung, aku cari yang akan aku berikan kepada si fulan ini, tapi sudah tidak ada lagi jatah makanan yang dapat dia makan. Aku pun telah berusaha mencari seteguk air, ujung timur, ujung barat, untuk diberikan kepada si fulan ini. Namun sudah tidak ada lagi jatah air yang dapat dia minum, walaupun seteguk. Itulah tandanya seseorang menemui ajalnya, ketika rezekinya telah habis. Seorang yang iman, yakin kepada Allah SWT, dia meyakini betul bahwa rezekinya dihantar oleh Allah, bahkan dijamin oleh Allah SWT. Yang menjadi permasalahan, kadang kita tidak meyakini bahwa rezeki telah dijamin Allah SWT, sehingga kita berusaha berjuang untuk mendapatkan rezeki tersebut tanpa memperdulikan caranya. Karena pemirsa yang berbahagia, orang yang beriman, dia akan berpatokan kepada fid dunya hasanah. Dan tidak hanya fid dunya hasanah, namun wa fil akhirati hasanah. Ketika dia memegang, memperoleh rezeki yang halal tentunya, maka dia akan pergunakan untuk kebaikan dunia dia. Tidak hanya untuk kebaikan dunia, namun dia pun akan pergunakan untuk kebaikan akhiratnya. Yang ada dia difikirkan adalah bagaimana kehidupan dunia saya baik, maka orang yang demikian cenderung rezekinya tidak akan berkah. Sedikit banyaknya harta bukanlah indikator yang menjelaskan tentang takaran rezeki. Sifatnya hanya sementara yang menjelaskan tentang aksesoris dunia yang dimiliki. Namun jika nilai keberkahan menghampiri, justru kebaikanlah yang akan terus mengiringi setiap langkah hidupnya. Berkah bukan dengan banyaknya harta ataupun kedudukan terhormat, bukan juga dengan apapun yang bersifat duniawi. Berkah itu sesuatu yang dirasakan oleh jiwa, berupa pikiran yang jernih, hati yang damai dan tentram, hidup yang bahagia, gembira, dan merasa cukup dengan pembagian Allah dan menerima semua takdirnya. Tidak semua orang merasakan rezeki yang dimilikinya mengantarkan pada keberkahan. Ada yang memiliki rezeki berlimpah namun tidak berkah. Misalnya ketika rezeki yang banyak itu cepat menguap atau hilang. Rezeki yang berkah walaupun tidak banyak jumlahnya akan membuat jiwa terasa tenang dan hati mampu mendekatkan pada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak sama yang buruk rezeki yang haram dengan yang baik rezeki yang halal, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 100. Rezeki yang berkah adalah yang bisa bermanfaat untuk banyak orang, baik bagi keluarga, kerabat, maupun orang di sekitarnya. Meski sedikit, manfaat yang bisa ditebar akhirnya jauh lebih besar. Kemudian rezeki yang berkah membuat pemiliknya mudah dalam mengeluarkan zakat serta merasa senang bersedekah. Hal ini karena ia merasa ada sebagian dari hartanya yang harus diberikan kepada orang lain. Rezeki yang berkah akan membawa pada keharmonisan keluarga dan anak-anak yang soleh. Rezeki yang berkah juga senantiasa membuat sang penerima merasa cukup dan penuh syukur. Sementara orang yang rezekinya tidak berkah akan selalu merasa kurang akan harta dan tidak pernah merasa cukup karena sifat tamak yang dimiliki. Tamak terhadap harta dunia merupakan salah satu penyakit hati yang sangat membahayakan kehidupan manusia. Kita juga diperintahkan untuk menjauhi sifat tamak tersebut. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kamu berputus asa dari segala apa yang ada pada tangan orang lain, dan jauhilah tamak, karena sesungguhnya tamak adalah suatu kefakiran yang nyata."
Pemirsa yang berbahagia, sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah SWT, tentunya kita menginginkan kehidupan yang baik di dunia yang sementara, yang sekejap ini. Begitu pula di kehidupan akhirat, kehidupan setelah kematian. Pastilah kita akan memperhatikan segala sesuatu dalam kehidupan kita ini yang berdampak baik untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Apapun itu. Orang yang takwa, dia memiliki motivasi hidup hanya untuk menyenangkan Allah. Orang yang takwa, ciri-ciri orang yang takwa, motivasi hidupnya hanya untuk menyenangkan Allah. Tentunya ini sangat erat kaitannya dengan rezeki yang kita miliki. Berbeda dengan orang yang hanya berpandangan fid dunya hasanah, untuk kebaikan dunianya saja. Dia akan cenderung mengikuti hawa nafsunya. Yang penting baik kehidupan dunianya. Itulah yang terjadi kenapa orang dia berani korupsi misalkan. Mengambil harta atau sesuatu yang bukan haknya. Dari cara mendapatkannya sudah salah. Ada orang yang terzolimi, menzolimi hak orang lain. Pastilah ketika mengeluarkannya pun ini tidak akan berkah. Cenderung akan menguasai hawa nafsunya. Hawa nafsunya akan cenderung menguasai dia. Ketika orang berpandangan hanya untuk kehidupan dunia saja. Dia tidak memperdulikan kehidupan akhirat. Dia tidak memperdulikan rasa takutnya kepada Allah. Bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengatur segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki atau menguasai hari kemudian, hari pembalasan. Ini di luar daripada pemikirannya. Yang ada dia difikirkan adalah bagaimana kehidupan dunia saya baik. Maka orang yang demikian cenderung rezekinya tidak akan berkah. Semakin tinggi harapan seseorang, keyakinan seseorang kepada kekuatan dirinya sendiri, kemampuan dirinya sendiri, atau bahkan kemampuan harta yang dimilikinya sebagai bagian daripada rezekinya yang diberi Allah SWT. Dia meyakini kekuatan semua itu. Tidak meyakini kekuatan Allah atau bahkan kurang meyakini kekuatan Allah. Maka semakin tinggi, semakin kuat keyakinan seseorang kepada selain Allah. Kepada harta misalkan. Dengan dia korupsi, dia memiliki banyak harta, dia merasakan kebahagiaan dunia akan dia dapatkan. Padahal semakin kuat keyakinan tersebut, semakin kuatlah kekecewaan yang akan menghantam dalam kehidupan dia. Berbeda dengan orang yang memiliki dua pandangan sekaligus. Dia ingin baik dunia dan akhiratnya, fid dunya wal akhirat. Maka dia akan mendapatkan rezeki dengan cara yang baik dan dia akan mengeluarkan rezekinya dengan cara yang baik. Senantiasa termotivasi untuk menyenangkan Allah. Karena dia yakin betul bahwa rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak ketakutan akan hilang rezeki daripada dirinya, daripada kehidupannya. Dia yakin betul Allah akan menghantarkan rezeki baginya. Dan dia yakin betul rezekinya tidak akan diambil orang, rezekinya tidak akan hilang. Sesuatu yang telah menjadi hak jaminan Allah bagi dirinya, dia meyakini betul itu akan menjadi miliknya. Sehingga ketika dia mengeluarkan hartanya, mempergunakan hartanya atau menggunakan rezeki yang dia miliki, dia tahu betul rezeki ini hanya untuk menyenangkan Allah. Bahkan untuk dirinya sendiri, untuk merawat tubuhnya sendiri, menjaga kesehatannya sendiri, mendidik, membina, menafkahi anak istrinya, keluarganya. Dia akan sangat berhati-hati. Maka inilah yang dinamakan rezeki yang berkah. Rezeki yang berpatokan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
Senantiasa berpandangan rezeki ini harus baik. Tidak hanya untuk di dunia saja. Tapi rezeki ini harus menjadi baik untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Rezeki yang berkah. Inilah pemirsa yang berbahagia, yang seharusnya ada keyakinan seperti inilah yang harusnya ada di dalam hati-hati kita. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin hari di kehidupan akhir zaman, semakin jauh daripada kehidupan Rasulullah SAW, contoh yang terbaik, uswatun hasanah. Orang semakin lupa bahwa rezeki sebagai amanah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala harus dipergunakan dengan berkah. Harus menjadi sesuatu yang berkah bagi kehidupan dunia dan akhiratnya. Maka pembicaraan seperti ini harus senantiasa kita ulang-ulang sehingga kita betul-betul meyakininya. Sehingga ketika kita makan, kita cenderung memilih makanan-makanan yang lezat tanpa memperdulikan orang lain yang belum bisa makan. Dalam mencari rezeki, janganlah hanya mengejar fisik materi, tapi carilah keberkahan di dalamnya. Oleh sebab itu, penting sekali kita memperhatikan bagaimana menjadikan rezeki yang kita cari menjadi berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." Al-Quran Surat Ar-Raf ayat 96. Takwa kepada Allah merupakan sebab utama rezeki diberkahi. Bertakwa artinya mengerjakan segala yang Allah perintahkan dan meninggalkan larangannya. Kemudian bertawakallah kepada Allah, yakin kepadanya, ridho dengan pemberiannya, dan meyakini dengan benar bahwa Allah maha bijaksana dan maha mengetahui dalam kadar rezeki dan kapan diperolehnya. Allah berjanji akan mencukupkan kebutuhan hambanya yang bertawakal, sebagaimana firman-Nya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Al-Quran Surat At-Tolak ayat 3. Agar rezeki menjadi berkah, kita juga harus membiasakan bersedekah dan menjauhi praktik riba. Bersedekah menjadi bentuk syukur kita kepada Allah dan akan menjadi manfaat kepada orang banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Selanjutnya, perbanyaklah istighfar dan bersilaturahmi. Seperti diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berkeinginan untuk dibentangkan rezeki baginya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi." Agar rezeki diberkahi, dalam mencarinya juga harus dengan usaha yang telah diatur oleh Allah, yang baik dan sesuai syariat Islam. Dalam bertransaksi atau dalam jual beli misalnya, kita harus jujur, tidak curang, dan tidak pula khianat. Sebagaimana diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Penjual dan pembeli berhak memilih selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, diberkahi jual beli keduanya. Dan jika berbohong dan menutup-nutupi, maka dihilangkan keberkahan dalam jual beli mereka." Cara kita mencari rezeki berhubungan dengan halal atau haramnya rezeki tersebut. Ini juga berhubungan dengan berkah atau tidaknya rezeki yang kita peroleh nantinya. Bagaimana cara kita mencari harta juga akan dipertanggungjawabkan kelak. Pemirsa yang berbahagia, boleh kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Selama ini kita mempergunakan rezeki yang dititipkan Allah SWT, tujuannya kemana? Apakah untuk memenuhi hawa nafsu kita dengan tujuan baiknya dunia kita saja? Atau termotivasi untuk menyenangkan Allah sehingga baik dunia dan akhirat kita? Karena kalau kita bertanya kepada diri sendiri, maka itulah jawaban yang paling jujur. Seringkali kita mengalami, maaf, misalkan kehilangan kendaraan, nauzubillah, kehilangan harta, uang, dompet, handphone, jam tangan, atau apapun itu. Ketika kehilangan
lalu hati kita sedang tidak bergantung kepada Allah, maka cenderung kita akan mencari kambing hitam, menyalahkan keadaan, tidak meyakini qada dan qadar Allah, atau tidak meyakini akibat dari perbuatan kita sendiri. Jangan selama ini kita mendapatkan hartanya dengan cara yang tidak baik, yang tidak berkah. Lalu kita sering kali mengeluarkan harta tidak berkah, tidak baik pula. Menggunakannya tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Sehingga kadang-kadang kita lupa untuk bersedekah misalkan. Karena kita ketahui rezeki, yang dikatakan rezeki yang sebenar-benarnya, hakikat rezeki adalah makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai hingga usang itu pakaian, dan harta yang disedekahkan atau digunakan, dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana posisi kita sebenarnya? Apakah kita termasuk orang yang menjunjung hawa nafsu, sehingga ketika kita makan kita cenderung memilih makanan-makanan yang lezat tanpa memperdulikan orang lain yang belum bisa makan, tetangga misalkan, atau keperluan-keperluan lain yang lebih baik untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Astaghfirullahaladzim, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yafi ni'amaika fi mazid. Ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu qayyum ya arhamar rahimin, ya hayyu qayyum ya ghafurur rahim. Ya Allah, ampunilah diri kami ya Allah. Ampunilah diri kami ya Allah. Apabila selama ini ya Allah kami senantiasa menuruti hawa nafsu kami ya Allah, termasuk ketika kami mengolah rezeki yang Kau amanahkan kepada kehidupan kami, lebih banyak untuk memenuhi hawa nafsu kami ya Allah. Begitu lemahnya yakin kami ya Allah untuk mengeluarkan harta kami, kemampuan kami di jalan-Mu ya Allah, sehingga kami sering kali kecewa kepada apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Ya Arhamar Rahimin, ampunilah diri kami ya Allah. Beri kami hidayah ya Allah. Fahamkanlah kepada kami tentang rezeki ini ya Allah. Bagaimana agar kami bisa mendapatkan rezeki yang berkah dan menggunakannya dengan cara yang berkah, sehingga berkah pula lah rezeki dalam kehidupan kami ya Rabb. Kehidupan dunia yang sementara dan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Ya Arhamar Rahimin, bimbinglah kami senantiasa ya Allah. Tunjukkan kepada kami jalan yang Engkau ridhoi, jalan yang Engkau kehendaki ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, beri kami hidayah. Jadikan kami asbab hidayah untuk diri kami sendiri, untuk ahli keluarga kami, dan untuk umat seluruh alam ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Pemirsa yang berbahagia, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Yang baik pastinya datang daripada Allah SWT. Semoga Allah SWT memahamkan diri kita dan senantiasa memberikan kita petunjuk kepada apa yang dikehendakinya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.